Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi liridhoillah wa li syafaati rasulillah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in wa khususan ila hadrati musannifi hadzal kitab asy-syekh al-alim al-allamah Abi Suja'i wa ila hadrati syekh hadzal kitab at-taqirat as-sadidah wa usulihim wa furihim syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para asatidah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, Ketua Dekan kita beliau Bapak Ustadz Haji Dzulqarnain, sahabat-sahabat kami, ada Bapak Ustadz Sarwani, Bapak Haji Saifuddin, Bapak Abdurrahman, dan Bapak Haji Riyad, dan para Bapak Haji yang lain, para muallimin, para sesepuh pinasepuh, ibu-ibu dan jamaah sekalian yang barangkali al-fakir tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa takzim al-fakir kepada seluruh jamaah sekalian. Alhamdulillah wa syukrulillah, pagi ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan. Ya Bu ya, di antara anjuran ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan, dan itu termasuk yang pahalanya besar, adalah hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah masing-masing menuju Masjid Al-Murtado ini sebagai majelis taklim,
sebagai majelis di mana ilmu-ilmu Allah dibahas, bisa menyempurnakan ibadah kita, yaitu ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada garibaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan dengan melaksanakan apa yang menjadi tuntunan beliau, besok di yaumul qiyamah kita semuanya termasuk golongan umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin para bapak ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kajian ba'da subuh di masjid kita tercinta ini, kali ini kita akan mengkaji, kita akan mempelajari, walaupun kita sudah melaksanakan setiap hari, tetapi dengan mengkaji ulang ilmu atau teori fikih yang sudah ditulis oleh para ulama. Dan tulisan yang saya tulis ini rujukannya lebih kepada kitab Fathul Qorib yang dikarang oleh Al-Imam Abi Suja'i madhab Syafi'i. Kemudian saya kolaborasikan dengan ulama modern dari madhab Syafi'i juga dengan kitab yang bernama At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Al-Mufidah yang dikarang oleh Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf, di mana kitab ini susunannya lebih mudah atau merangkum dari berbagai kitab-kitab salaf. Namun di sini akan lebih mudah lagi, kita kutip petikan-petikan dari kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab Fathul Qorib dan juga kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masailil Mufidah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan mengkaji tentang wudhu. Kita meneruskan kajian sebelum bulan puasa, ya bapak ibu. Sebelum puasa kemarin kita membahas tentang toharo. Nah, toharo di situ umum ada membahas tentang macam-macam najis, kemudian ada membahas tentang wudhu, tayamum dan segala macam. Nah, kali ini kita akan membahas tentang wudhu, ya bapak ibu. Nah, wudhu itu adalah merupakan bagian daripada ibadah dan merupakan syarat sahnya sholat. Apa pengertian wudhu? Seperti biasa ulama di dalam menulis tentang ilmu itu ditinjau dari segi bahasa dan juga ditinjau dari segi istilah. Kalau ditinjau dari segi bahasa itu artinya makna secara umum, belum secara khusus. Kalau tinjauan daripada istilah itu berarti istilahnya ulama tertentu. Dalam hal ini kita mengkaji ilmu fikih, berarti menurut ulama fikih. Karena ulama itu banyak bapak ibu. Ada ulama di bidang tauhid, ada ulama yang khusus mendalami di bidang tasawuf, ada di bidang ilmu hadis, ilmu Quran, ilmu sejarah dan sebagainya. Makanya kata-kata istilah tergantung istilahnya siapa begitu. Apakah istilahnya ulama fikih atau ulama-ulama yang lain. Nah, kalau ditinjau dari segi bahasa, ini saya kutip dari kitab At-Taqrirat Al-Mufidah, bahwa wudhu itu ismun lil fi'li, nama dari sebuah pekerjaan. Jadi kalau yang namanya kerjaan apa saja namanya wudhu, itu secara umum. Au ismun lima yutawaddu bihi, atau nama bagi sesuatu yang dibikin wudhu, atau juga ismun li ghusli ba'dil a'dha wa huwa ma'khudun minal wadha'ah wa hiya al-hisnu wal jamalu. Jadi secara bahasa artinya banyak bapak ibu. Yang pertama nama untuk aktivitas berwudu, yang kedua nama untuk aktivitas membasuh sebagian anggota wudu, dan yang ketiga bahwa kalimat wudu bapak ibu itu diambil dari kata-kata al-wadha'ah
yang memiliki makna kebaikan atau kebagusan. Jadi yang namanya wudhu ya berbuat baik begitu. Ini makna secara bahasa, makna secara secara etimologi, secara umum. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang makna atau arti wudhu secara syariat adalah ismun li ghusli a'dha'in maksusatin biniyatin maksusatin ala wajhin maksusin. Bapak Ibu, ya, nama yang menunjukkan aktivitas membasuh sebagian anggota tubuh yang khusus dengan niat yang khusus dan dengan cara yang khusus pula. Itu wudhu secara terminologi, wudhu secara syariat. Jadi umpama ada orang membasuh tangan tapi nggak pakai niat Bapak Ibu, ya bukan namanya wudhu. Orang membasuh atau mencuci kaki tapi nggak pakai niat, cuman kakinya doang, ya bukan namanya wudhu. Jadi yang namanya wudhu itu pengertian secara utuh, ismun li ghusli a'dha'in maksusatin, sebuah nama kerjaan membasuh anggota-anggota tubuh. Di sini kalimatnya a'dha'in maksusatin, jadi anggota tubuh yang khusus. Karena kan kita punya anggota tubuh Bapak Ibu, banyak anggota tubuh kita, ada mata, ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada lutut dan sebagainya. Tapi tidak semuanya dibasuh, yang dibasuh hanya yang khusus-khusus saja gitu. Terus biniyatin maksusatin, ada niatnya. Kalau kita cuma membasuh doang, walaupun yang dibasuh sama seperti bentuk daripada wudhu, kalau tanpa niat bukan namanya wudhu. Ya, ala wajhin maksusin, dengan cara yang khusus. Kalau kita wudhunya kemudian tidak berurutan sebagaimana yang diajarkan oleh syariat, ya kalau yang wajib-wajib dari mulai niat, membasuh muka, kemudian mengusap sebagian rambut kepala, kemudian diacak, pertama kaki dulu, yang kedua tangan dulu, atau berikutnya membasuh rambut dan sebagainya. Itu bukan wudhu namanya, karena di sini yang namanya wudhu harus ala wajhin maksusin, dengan cara yang khusus. Baik, insya Allah sudah paham ya Bapak Ibu, dan praktiknya sudah kita laksanakan setiap waktu. Ini istilahnya pemantapan. Barangkali nanti kita dalam melaksanakan wudhu ini ada yang masih janggal, ada yang kurang paham, nanti kita bahas bersama-sama. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita melihat fadilahnya wudhu, kalau di dalam kitab Fathul Qorib Takrib Pak Ustadz Sarwani, kebetulan di sana tidak tertulis. Ini saya ambil sebagian hadis dari kitab At-Takrirat As-Salik fi Masail Mufidah. Sekarang apa sih keutamaan wudhu sebagai bentuk ibadah? Bisa Bapak Ibu lihat di layar. Selain sebagai syarat sahnya sholat, wudhu juga memiliki keutamaan sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi mengatakan, waroda anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala la yasbahu abdun al wudu'a illa hufirolahu ma taqaddama min dambih wa ma ta'akhkhara akhrajahul Bazzar fi musnadihi. Tidaklah seorang hamba yang menyempurnakan wudhunya kecuali ia diampuni dosanya yang telah lewat dan yang akan datang. Jadi fadilahnya wudhu Bapak Ibu, sekalipun kita melakukan wudhu bukan untuk melaksanakan sholat, ya wudhu biasa. Kita ini kan begini Bapak Ibu, walaupun tidak mau melaksanakan sholat, itu dianjurkan yang disebut dengan melanggengkan wudhu, ya, daimul wudhu, dawamul wudhu begitu. Jadi kalau kita batal wudhu itu sama dengan kita seperti membaca istighfar, sama seperti kita minta ampunan, bertobat kepada Allah. Jadi dosa-dosa yang telah lewat Bapak Ibu, ya kata Nabi nih berdasarkan hadis Rasulullah, itu dosa-dosanya sudah diampuni, termasuk dosa yang akan datang begitu. Nah itulah fadilah wudhu Bapak Ibu. Jadi
baik wudhu yang akan digunakan sebagai syaratnya sholat maupun wudhu karena kita menjaga daripada melanggengkan wudhu. Dan ada keramatnya Bapak Ibu. Dulu Jenderal Sudirman itu kan ditembak itu enggak tedas, enggak mempan, enggak tembus. Apa rahasianya? Kok Jenderal Sudirman itu mau dikepung oleh Belanda tapi tiba-tiba hujan gitu. Allah ngasih maunah, ngasih pertolongan. Ternyata apa? Diceritakan dalam sejarah, Jenderal Sudirman itu selalu melanggengkan wudhu Bapak Ibu. Kalau batal wudhu, habis nempel dengan tangan istri, kulitnya istri karena bukan mahram, wudhu. Keluar kentut, wudhu. Habis tidur karena batal, wudhu. Itu diantaranya. Sehingga Jenderal Sudirman itu sakti gitu Pak. Yang kedua, beliau sholat malam. Jadi ada 3 kekhususan ibadah di mana Jenderal Sudirman itu jadi orang sakti. Sebabnya 1, melanggengkan wudhu. Yang kedua, sholat selalu di awal waktu Bapak Ibu, tidak nunda-nunda gitu. Kadang-kadang kan kita orang sudah ada adzan tapi kita masih entar aja gitu ya. Nah, padahal sholat di awal waktu ini selain pahalanya besar, ternyata dengan sebab itu Allah menurunkan maunah. Yang ketiga, sholat malam Bapak Ibu, tahajud ya, sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir. Nah, dari 3 itu Jenderal Sudirman melanggengkan, akhirnya menjadi orang yang sakti ya. Ya, orang dulu kan memang hebat-hebat ya Bapak Ibu ya, ibadahnya itu hebat. Mudah-mudahan jamaah Al-Murtadho juga bisa seperti itu semuanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis lain menyatakan, waqala aidon man tawaddoa fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min alfarihi, akhrajahu Muslim. Siapa orang yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, maka keluarlah kotoran-kotorannya dari jasadnya, sehingga keluarlah kotoran-kotoran tersebut dari kuku-kukunya. Jadi yang dimaksud kotoran ini adalah lebih kepada dosa Bapak Ibu. Malah dalam kitab Irsyadul Ibad itu juga diterangkan, setiap anggota tubuh kita yang habis melaksanakan maksiat Bapak Ibu, kan anggota tubuh kita kan banyak nih. Mata bisa untuk ibadah, bisa untuk maksiat. Kalau mata digunakan buat ngelihat Quran, ngelihat kitab, baca ilmu, dapat pahala. Atau menyaksikan alam kemudian bisa tadabbur kepada Allah, jadi ibadah. Tapi sebaliknya, kalau yang namanya mata disalahgunakan untuk maksiat, ya mendatangkan dosa begitu, termasuk anggota-anggota tubuh yang lain. Nah, ketika kita berwudu, anggota-anggota tubuh kita ini yang barusan melaksanakan maksiat dengan wudu, maka kata Rasul, dosa-dosa yang barusan dilakukan oleh anggota tubuh kita itu luntur seketika. Itu ada di dalam kitab Irsyadul Ibad, itu diterangkan. Nah, di sini juga hadis senada dengan keterangan tadi ya, dengan berwudu maka insya Allah dosa-dosa kita ini akan bersih. Lah, orang yang dosanya bersih, orang yang bersih dari dosa Bapak Ibu, maka doa mustajab. Jadi kalau kita pengen doanya selalu mustajab, doanya selalu dikabul oleh Allah, ya berarti harus banyak tobat, banyak minta ampun sama Allah. Salah satunya wudhu. Jadi kalau kita berdoa kemudian belum dikabul-kabul, mungkin ada 2 pengertian, ada 2 pemahaman. Yang pertama, apakah kita masih banyak dosa, atau bisa jadi Allah belum mengabulkan karena memang belum waktunya, dan andaikan Allah kasih malah kita jadi gak karuan begitu. Nah, jadi kalau doa kita belum dikabul, maka ada beberapa kemungkinan. Tapi yang jelas syarat daripada doa mustajab itu adalah bersih daripada dosa-dosa kita. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk ya fardunya wudu. Jadi teknis ya Bapak Ibu ya. Kalau dalam kitab Fathul Qorib bahasanya furudul wudu'i ya sittatun. Fardunya wudu itu
ada 6. Yang pertama al-awalu an-niat Bapak Ibu, niat. Nah, nanti kan gini Bapak Ibu, ini kan teorinya, nanti dalam prakteknya antara fardu kan wajib dengan sunnah itu ada yang dilakukan sunnahnya dulu kemudian fardunya gitu ya. Nah sekarang apa yang menjadi pokok yang bisa mengabsahkan wudhu itu sendiri? Maksudnya ketika hal ini ditinggalkan maka menjadikan wudhu itu enggak sah. Jadi fardu ini ya rukun, rukun itu pokok. Ibarat bangunan ini rukun adalah tiang. Kalau bangunan tanpa tiang pasti roboh. Betul apa betul Bu? Ya. Kalau bangunan itu enggak ada tiangnya ya pasti ambruk. Begitu juga paket ibadah Bapak Ibu, itu harus ada rukunnya, harus ada fardunya. Di mana fardu ini, rukun ini ketika ditinggalkan maka ibadah itu tidak sah, tidak bisa diterima. Mardudatun latubalu. Kayak orang nikah, rukun nikah itu apa saja? Ya harus ada wali, ada 2 saksi, ada calon mempelai wanita, mempelai pria gitu. Nah kalau nggak lengkap maka bisa nggak sah, jadi gagal pernikahan gitu. Nah sekarang fardu-fardunya wudhu apa saja Bapak Ibu? Yang pertama adalah niat. Nah niat mahaluha fil qalbi. Kadang kan anak-anak kecil begini Bapak Ibu, ketika niat dia melafalkan dulu di awal, nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghori fardhul lillahi ta'ala. Baru dia itu mulai cuci tangan, kemudian berkumur, kemudian menghirup air ke hidung, istinsyak gitu ya. Nah setelah itu baru muka, tapi niatnya atau di dalam hatinya kosong ketika membasuh air kepada wajah. Padahal niat itu tempatnya bukan di awal sebelum membasuh tangan, tapi niat itu tempatnya berbarengan ketika kita membasuh muka Bapak Ibu. Jadi prakteknya kita ambil air wudhu dari keran umpamanya, habis itu kita basuhkan kepada muka. Nah berbarengan dengan kita membasuh muka Bapak Ibu, hati kita niat Bu. Yang penting malah hatinya. Kalau talafud atau melafalkan di awal hukumnya sunnah, cuman buat bantu saja, ngingetin biar kita niatnya kagak lupa Bapak Ibu. Iya. Nah makanya kan ada nawaitul wudu alirofil hadasil asghori fardhu ta'ala, itu sunnah, dibaca ya dapat pahala, kalau nggak dibaca ya nggak apa-apa tapi rugi gitu ya karena sunnah. Nah begitu kita ngangkat air ke muka, ini hati kita ngomong Bapak Ibu. Kalau bahasa Arabnya nggak ngerti artinya ya nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia. Saya niat berwudu karena Allah, cukup seperti itu, kalimat singkat ya. Kalau mau dipanjangin, saya niat membasuh, saya niat wudu karena menghilangkan hadas kecil, wajib karena Allah, itu lengkapnya. Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghori fardhu lillahi ta'ala. Nah kalau yang sudah ngerti bahasa Arab, ngomong Arab tapi hatinya sudah paham, ya pakai Arab langsung tidak apa-apa, karena Allah itu ya melihat kita ini dengan pemahaman kita. Buat apa kalau kita zikir doa cuman bisanya bahasa Arabnya, artinya nggak ngerti ya Pak Ustadz. Itu malah dalam kitab Irsyadul Ibad ada ulama yang berpendapat ditolak katanya Bapak Ibu. Orang zikir, orang baca-bacaan kalau nggak ngerti artinya sama sekali, itu malah mardudatun latubalu, ditolak. Itu artinya bahwa kita setiap membaca doa minimal walaupun tidak per kata itu paham, tapi secara global kita ngerti gitu Bapak Ibu. Maka disitulah kita sebagai umat Islam harus belajar bahasa Arab, karena sholat menggunakan bahasa Arab, niat-niat wudhu juga menggunakan bahasa Arab. Maka kita sebagai umat Islam ya belajar bahasa Arab dikit-dikit, minimal globalnya lah begitu. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama niat ya Bapak Ibu. Niat itu tempatnya di hati, an-niyatu mahalluha fil qalbi. Nah terus berikutnya nih di bawahnya niatnya apa? Bisa pertama menghilangkan hadas, raful hadas. Niat berwudu.
nawaitul wudu'a, atau bersuci, ya nawaitu littoharoh, untuk melaksanakan sholat, lis sholati. Jadi niat wudhu itu redaksinya banyak Bapak Ibu. Bisa nawaitul wudu'a lirofil hadasil asgori, boleh, atau nawaitul wudu'a atau nawaitu lirofil hadasi gitu Pak Ustadz, itu juga boleh. Jadi yang penting kita menghilangkan hadas. Jadi mau pakai redaksi saya niat berwudu karena Allah, boleh. Saya niat menghilangkan hadas kecil karena Allah, boleh. Saya niat menghilangkan hadas kecil untuk sahnya sholat, boleh. Itu semakna begitu. Terus waktunya niat ketika membasuh permulaan dari bagian muka. Yang namanya niat itu Bapak Ibu dilaksanakan, dipraktekkan ketika awal kita beribadah wudhu. Wudhu itu kan ibadah. Nah ketika di awal ibadah ini kita niat. Kayak orang sholat Bapak Ibu, sholat itu kan salah satu rukunnya adalah niat. Ketika kita takbiratul ihram, Allah, mulut kita membaca kalimat Allah, hati kita niat Bapak Ibu. Nah jadi kalau ada anak-anak, ada orang yang belum bisa begitu, harus belajar Bapak Ibu ya. Karena niat itu adanya di hati dan memang di permulaan ibadah itu. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita ngaji wudhu sampai tuntas nggak bisa satu pertemuan ya Pak Ustadz ya. Jadi ini yang saya tulis banyak. Ada fardu-fardunya wudhu, sunnah-sunnahnya wudhu, batal-batalnya wudhu. Makanya nanti kita secukupnya waktu ya Bapak Ibu ya. Habis itu kita tanya jawab. Kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau belum bisa saya nyari kitab lagi begitu. Baik, waktunya adalah ketika kita membasuh permulaan dari bagian muka. Yang kedua Bapak Ibu, fardu-fardunya wudhu adalah membasuh wajah. Wajah kita ini disucikan pakai air yang suci. Lah sekarang kita melihat kriteria wajah Bapak Ibu, batasan wajah itu seperti apa? Ya tuluha, panjangnya, nah itu di bawahnya. Batasan panjangnya wajah adalah anggota di antara tempat-tempat yang umumnya tumbuh rambut kepala dan pangkalnya 2 rahang. Jadi maaf Ibu, kalau kita wudhu, ini bagian kepala yang di atas ini, pinggiran-pinggiran yang ditumbuhi rambut, ini harus terbasah Bapak Ibu. Kalau Ibu pakai kerudung, kerudungnya ya dibuka, supaya batasan daripada muka ini yang di atas tempat tumbuhnya rambut harus terkena air wudhu. Lah kemudian kalau yang paling bawah ini rahang di sini. Jadi pertemuan antara 2 gigi, ujungnya ini namanya kan lahya ini, dua sisinya tempat tumbuhnya gigi ya, namanya pangkal 2 rahang. Ini harus basah Bu. Dan dilebihi dikit, jangan pas-pasan, karena kalau pas-pasan ditakutkan basuhannya itu tidak sempurna gitu ya. Jadi harus terbasah semua bagian muka yang pinggir-pinggirnya itu ada rambut-rambutnya ini harus terbasahi itu Bapak Ibu ya. Saya kira sudah melaksanakan, cuman barangkali masih ada yang kurang. Hitung-hitung ngingetin Bapak Ibu ya, hitung-hitung bareng-bareng ngingetin. Nah gitu. Jadi ini batas panjang ya. Kalau panjangnya berarti bagian atas ini tempat tumbuhnya rambut, nah sampai ke bawah Bapak Ibu, sampai pangkal 2 rahang. Ini batas panjang, tuluha. Nah sekarang kalau lebarnya Bapak Ibu dan batasan lebar wajah adalah anggota di antara kedua telinga ini. Jadi telinga kita ini yang ada, maaf, ada centil-centilnya ini ya, ini harus terbasahi dengan air wudhu. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kering, karena ini fardu, ini adalah wajib gitu. Nah itu batasan wajah. Nah kemudian yang ketiga Bapak Ibu, saya kira udah paham ya. Membasuh kedua tangan hingga sampai pada kedua siku. Waslul yadaini ilal mirfaqaini. Jadi tangan ini Bu, dari ujung tangan sampai siku-siku ini, siku-sikunya pun harus di atas siku-siku supaya sempurna.
Kadang-kadang kita melihat anak-anak atau bapak-bapak atau ibu-ibu pakai baju ketat sehingga nggak bisa diataskan Pak Ustadz ya, Pak Haji. Kadang-kadang dibiarin. Lah kalau ketinggalan Bu, wudunya nggak sah itu. Karena membasuh tangan dari mulai kedua siku-siku ini di atas siku-siku biar sempurna, ini hukumnya wajib, hukumnya fardu. Jadi harus sempurna. Lah kalau siku-sikunya kering Bapak Ibu, berarti fardunya ada yang ketinggalan gitu. Ya, jadi nggak usah sayang-sayang baju harus dibuka. Makanya kan tempat wudhu wanita kan dipisah ya Bapak Ibu, di tempat yang tidak bisa dilihat oleh kaum laki-laki. Barangkali dia membuka sebagian auratnya kan nggak dilihat oleh orang lain. Nah itu dari ujung tangan sampai ujung siku-siku gitu Bapak Ibu ya. Nah itu banyak yang terjadi Bapak Ibu, wudhu cuman segini gitu ya. Jadi dia itu sayang-sayang bajunya tidak diangkat, nggak dibuka. Nah ini kan syariat harus dipenuhi. Jangan sayang dengan bajunya begitu, dibuka biar sempurna. Nah itu yang ketiga Bapak Ibu ya. Nah yang keempat, mengusap sebagian kepala, baik laki-laki maupun perempuan. Di dalam madhab Syafi'i kita ini kan orang-orang yang banyak melakukan madhabnya Imam Syafi'i Bapak Ibu. Walaupun madhab kita ini ada 4, boleh memilih Syafi'i, Maliki, Hambali ya sama Hanafi. Cuman di Indonesia ini rata-rata ya yang cocok ini Syafi'i. Jadi terlalu keras tidak, terlalu lembek kagak, sedang gitu ya, sedang. Sebab ada Bu madhab lain yang membolehkan laki perempuan tempelan nggak batal. Iya nggak batal, tapi dengan catatan nggak ada syahwat. Tetap ulama hati-hati, walaupun nggak batal nggak boleh syahwat. Lah kalau Pak Oman nempel istrinya syahwat ya batal Pak Oman gitu. Iya Pak Ustadz, pengantin baru apalagi gitu ya. Baik, kemudian tadi yang keempat Bapak Ibu, mengusap sebagian kepala baik laki-laki atau perempuan. Jadi madhab kita, madhab Imam Syafi'i mewajibkan untuk mengusap kepala itu hanya sebagian Bapak Ibu. Lah kalau keseluruhan bagaimana Pak? Itu sunnah. Kalau madhab yang lain Maliki atau Hambali itu malah wajib semuanya ya Pak Ustadz. Lah kalau madhab Syafi'i hanya sebagian Bapak. Entah itu yang afdol ya di atas ini. Nah, terus bagaimana kalau di bawah? Ya boleh, itu masih bagian kepala. Yang afdol itu di embun-embunan di depan. Walaupun ya sedikit, yang penting tembus ke kulit kepala Bapak Ibu ya. Jadi air dikasih di rambut dan sampai kulit kepala ini harus basah. Nah itu sebagian. Nah kalau dibasah semua boleh, itu sunnah dalam madhab Syafi'i begitu. Kemudian yang kelima ya Bapak Ibu, yang keenam ya tertib di dalam pelaksanaan wudhu sesuai dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat. Tertib. Oh yang kelima Pak Ustadz, membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki ya. Yang kelima ini kaki kita Bu, dari ujung kaki sampai mata kaki nih, mata kakinya juga dilebihin dikit, jangan cuman pas-pasan, takutnya nggak sempurna. Kayak tadi kita membasuh tangan, dari ujung tangan sampai ujung siku-siku, siku-sikunya dilebihin basuhannya, jangan pas-pasan, takutnya nggak sempurna atau nggak rata sehingga fardunya itu belum tercukupi begitu Bapak Ibu. Nah yang kelima ini membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Pak kalau yang buntung bagaimana? Ya yang buntung apa adanya di situ gitu ya. Kadang ada orang buntung tangannya, buntung kakinya, ya tempat buntung itu dicuci aja gitu ya. Nah ini andaikan orang nggak punya tangan atau nggak punya kaki gitu. Baik Bapak Ibu, ini fardunya wudhu. Sekarang kita masuk sunnah ya Bapak Ibu. Masuk selanjutnya kesunahan berwudhu nih ya. Jadi prakteknya mah campur, tidak fardu sunnah tidak. Nah pertama Bapak Ibu, membaca basmalah di permulaan wudhu, dan jika tidak membaca basmalah di permulaan wudhu maka sunnah juga di pertengahan wudhu, dan jika sudah selesai wudhu maka tidak sunnah membacanya. Jadi sebelum tangan kita ini
dibasuh, Bapak Ibu, kita baca basmalah dulu. Minimal bismillah, sempurnanya bismillahirrahmanirrahim gitu. Andai kan hanya bismillah saja Bapak Ibu, boleh. Itu namanya aqallul basmalah. Cuman pahalanya kurang banyak ya kan. Tapi kalau yang sempurna bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita membasuh kedua telapak tangan, kita baca basmalah dulu. Itu sunnahnya wudhu. Jadi andai kan kita lupa, tidak sampai membatalkan wudhu. Umpama kita mau sholat, ngejar jamaah, buru-buru gitu, lupa nggak baca bismillah, langsung membasuh tangan, kemudian berkumur dan sebagainya, maka wudhunya masih sah. Cuman tidak mendapat afdolnya atau sunnahnya berwudhu. Kemudian bagaimana kalau di awal kita lupa Bapak Ibu? Ya, apakah boleh di pertengahan? Boleh. Kita belum membasuh kedua tangan, lupa. Nah, maka ketika di tengah-tengah kita sedang wudhu, boleh baca bismillah gitu. Itu kan. Dan jika tidak membaca basmalah di perhubungan wudhu, maka sunnah juga di pertengahan wudhu. Lah kalau wudhunya sudah selesai, lupa baca bismillah, sudah gak ada kesunahan lagi, karena udah selesai Bapak Ibu. Ya, kayak kita makan. Kita kan makan disunahkan sebelum makan baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, lengkapnya apa itu doa makan ya. Allahumma barik lana. Nah, fima razaqtana wa qina adzabannar sebagainya. Lah kalau kita di permulaan makan lupa bismillah Bu, boleh. Ya, bismillahi awalaha wa akhiraha, di tengah-tengah. Kalau sudah selesai makannya, sudah nggak disunahkan lagi. Iya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah jadinya gitu. Jadi bismillah itu sunnah, karena ada hadis Nabi mengatakan demikian Bu, kullu amrin dibalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik Bapak Ibu yang tidak diawali oleh bismillah, kata Nabi, fahuwa abtar, maka pekerjaan itu makna oleh ulama tidak berkah gitu. Makanya dalam konteks hukum fikih dihukumi sunnah, dalam konteks tasawuf berkah. Jadi kalau kita mau makan baca bismillah, insya Allah setan nggak ngikut masuk ke perut gitu. Kalau kita wudhu kemudian baca bismillah, insya Allah setan nggak akan ganggu kita ketika ibadah. Karena setan paling takut kalau manusia itu selalu zikir dan zikir. Bismillah kan zikir Bapak Ibu ya. Alhamdulillah juga zikir begitu. Nah, kullu amrin dibalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Nah, walaupun ada ulama yang mengatakan demikian, Pak Ustadz, Pak Haji dan sebagainya. Terus bagaimana itu yang namanya yang namanya pidato itu kan perbuatan baik. Kita banyak juga ya, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum gitu Pak Ustadz. Para habaib juga membiasakan itu. Jadi gini, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara ada hadis lain yang mengatakan assalamu qoblal kalam gitu. Nah, ini seolah-olah memang bertentangan. Kalau secara usul fikih harusnya salam dulu baru bismillah gitu. Tapi banyak ulama-ulama kita yang menggunakan bismillah baru salam gitu. Nah, kalau kita mengkaji usul fikih, iya, tidak sesuai dengan tempatnya. Harusnya salam dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim, dan bla 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 sebagainya. Itu yang tepat kalau melihat hadis ini. Sebab walaupun ada hadis yang mengatakan kullu amrin dibalin la yubtadu bismillahirrahmanirrahim, setiap perbuatan yang mengandung nilai baik, pidato baik, sholat baik, wudhu baik, makan baik, sunnah bismillah. Tapi khusus pidato, kan pidato mau ngomong, ada hadisnya lagi, assalamu qoblal kalam, salam itu diucapkan sebelum ngomong begitu. Ya ada ulama yang megang begitu Pak Ustadz. Tapi ya bukan berarti dosa, bukan. Kalau pakai bismillah dulu ya nggak apa-apa begitu. Ya, jadi ada dua versi. Yang mau pakai bismillah dulu ya silakan. Yang salam dulu pakai bismillah, setelah salam bismillah ya terserah begitu. Tapi ada usul fikih yang mengatakan seperti itu. Makanya kadang-kadang ini saya mau bismillah dulu atau salam dulu gitu ya. Kalau melihat dalil itu saya harus salam dulu baru bismillah begitu. Nah, hadirin, itu tambahan saja ya. Baik.
Itu membaca basmalah ya Bapak Ibu. Kita lanjut kesunahan yang kedua. Kesunahan yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan sampai kedua pergelangan tangan sebelum berkumur. Jadi Bapak Ibu, tangan kita ini ya dibasuh. Nah, jadi begini caranya ya, supaya di sela-sela ini harus rata Bapak Ibu. Jangan sampai tidak rata. Ya itu sunnah maksudnya ya. Sunnah. Makanya kita bicara corona, kita suruh cuci tangan. Orang Islam dari dulu udah biasa Bapak Ibu ya. Sudah biasa. Pakai sabun juga udah biasa gitu. Jadi Islam lebih duluan. Islam adalah agama yang sempurna. Jadi mau wudhu saja sudah pakai membasuh daripada kedua telapak tangan. Nah, sebelum berkumur Bapak Ibu. Jadi yang rata, kenapa sih disunahkan membasuh telapak tangan? Iya, barangkali tangan kita masih kotor atau bahkan ada najisnya ya. Sebelum kita melakukan fardu-fardu berikutnya, itu kan tangan kita sudah suci, sudah bersih Bapak Ibu, makanya disunahkan. Terus selanjutnya berkumur setelah membasuh kedua telapak tangan atau madmadhah bahasa Arabnya. Madmadhah itu berkumur Bapak Ibu ya. Mungkin gigi-gigi kita habis makan, itu ada sisa-sisa makanan yang tertinggal, biar hilang, biar bersih. Malah ada tambahnya lagi, bersiwak, gosok gigi Bapak Ibu, itu juga disunahkan sebelum wudhu. Karena ketika kita nanti sholat, andaikan di gigi kita ada yang ketinggalan makanan walaupun sedikit, atau minuman rasanya masih terasa Bapak Ibu, dan ketika kita sholat makanan itu kemudian kita telan aja, itu bisa batal Bapak Ibu. Karena termasuk yang membatalkan sholat adalah al-aklu wasyurbu fi sholat, makan dan minum ketika kita sholat. Makanya disunahkan kita berkumur, madmadhah. Nah sekarang bagaimana Bapak Ibu madmadhah di bulan puasa ya Pak Ustadz ya. Nah gitu, kemarin sudah ada yang nanya madmadhah berkumur di bulan puasa ya Pak Haji ya. Kalau dari mulai waktu subuh sampai sebelum masuk waktu zuhur itu tidak makruh, karena mulut kita dalam kondisi puasa daripada subuh sampai zuhur itu masih normal, belum bau, belum pahit, belum kering ya. Tapi kalau sudah zuhur ke atas udah kering, bau ya. Betul. Jadi baunya ndak enak. Sementara bau ndak enak dalam pandangan Allah ini justru kayak minyak misik Bapak Ibu ya. Allah melihat mulutnya orang yang berpuasa itu ketika bau semakin dikasih pahala banyak Bapak Ibu. Tidurnya saja ibadah, tapi jangan tidur terus gitu ya. Kemudian diemnya orang puasa ya. Wasumtuhu tasbihun, orang diem ndak ngerasanin orang, ndak gunjing orang, itu kayak orang baca tasbih Bapak Ibu. Nah sekarang bagaimana ini, mumpung ketemu madmadhah ya Bapak Ibu, dan ini bulan Ramadan, saya buka di akhir Bapak Ibu itu ada perincian hukum ulama yang saya kutip dari kitab At-Taqrirat Pak Ustadz, At-Taqrirat Al-Masail Al-Mufidah. Nah ini kita lihat yang terakhir, mumpung kita sampai kepada pembahasan madmadhah atau membahas tentang berkumur bagi orang yang sedang puasa. Ini Bapak Ibu, permasalahan yang muncul dalam berwudu yang berhubungan dengan puasa itu diperinci hukumnya Bapak Ibu. Nah saya baca nih, apabila air terlanjur masuk ke tenggorokan dan sampai melewatinya ketika sedang berkumur, bahasa Arabnya madmadhah, bisa juga istinsyak, dan atau menghirup air dari hidung, bahasa Arabnya istinsyak. Bukan karena disengaja, maka hukumnya diperinci sebagai berikut. Ini teks ini saya ambil dari kitab ini Bapak Ibu, saya terjemahkan aja pakai bahasa Indonesia. Kalau Arabnya di sini di kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Al-Mufidah, kitab fikih ala madzhab Asy-Syafi'iyah. Nah, diperinci Bapak Ibu, bagaimana kalau ada orang puasa lagi wudhu atau lagi berkumur, airnya terlanjur masuk ke tenggorokan Bapak Ibu. Ini hukumnya diperinci. Kita ngelihat kasusnya dulu, maksudnya kasusnya konteksnya seperti apa gitu.
Di catatan ibu bapak juga ada di lembaran terakhir. Jika berkumurnya merupakan yang diperintahkan atau disyariatkan di dalam wudhu atau mandi, maka hukumnya sebagai berikut. Maaf bapak ibu, yang namanya berkumur, ada berkumur yang diperintahkan syariat dan ada berkumur yang tidak diperintahkan syariat. Ada yang masyru', ada yang ghairu masyru' begitu Pak Ustadz, Pak Haji. Lah, contohnya nanti di sini ada. Kalau berkumur yang tidak diperintahkan oleh syariat, contohnya berkumur pada urutan yang keempat ketika kita wudhu. Berkumur kan sunahnya 3 kali Pak Haji. Ya sekali, kumur, kedua, ketiga. Udah ini namanya yang diperintahkan syariat. Lah kalau nambah 1 lagi itu makruh gitu. Iya berarti gak diperintahkan. Namanya berkumur yang tidak disyariatkan gitu. Atau berkumur bukan dalam kondisi wudhu. Ya kita kumur aja gitu. Itu berkumur yang tidak diperintahkan syariat namanya gitu. Baik Bapak Ibu, kita masuk perincian hukumnya ya. Di bawahnya itu, jika berkumurnya merupakan yang diperintahkan atau disyariatkan di dalam wudhu atau mandi jinabat yang dimaksud, maka hukumnya sebagai berikut. Kalau memang berkumurnya dalam kondisi yang diperintahkan, berarti di dalam wudhu, apakah berkumur yang pertama, kedua atau ketiga? Ya. A di situ, apabila tidak berlebihan ketika berkumur, maka jika air terlanjur masuk ke lubang badan, puasanya tidak batal. Yang dimaksud, kita wudhu nih Bapak Ibu. Nah, berkumur yang pertama atau kedua atau ketiga, padahal kita sudah hati-hati gitu. Gimana caranya, bagaimana supaya air itu nggak masuk sampai ke lubang tenggorokan gitu. Ternyata terlanjur juga Bapak Ibu masuk. Padahal kita udah hati-hati gitu. Itu tidak batal. Rezeki namanya Pak Ustaz. Ya kayak lupa pagi-pagi sarapan begitu. Ya, ini kalau madmadonya atau berkumurnya itu berkumur yang diperintahkan gitu. Terus tapi dengan syarat sudah hati-hati Bapak Ibu. Sudah hati-hati, sudah ya artinya berusaha supaya air nggak terlanjur masuk gitu. Nah itu nggak batal kalau begitu. Lah yang B, apabila berlebihan ketika berkumur, berlebihan itu berarti ya nggak hati-hati. Harusnya kan namanya orang puasa, karena kita sudah tahu segala sesuatu yang masuk ke lubang badan kita bisa membatalkan wudhu, berarti kita harus hati-hati sekalipun dalam kondisi wudhu begitu. Nah apabila berlebihan atau tidak hati-hati ketika berkumur, maka jika air terlanjur masuk ke lubang badan, batal puasanya. Karena berlebihan bagi orang yang berpuasa hukumnya makruh. Makanya kalau kita puasa, usahakan wudhunya pun harus hati-hati, jangan berlebihan. Ketika mandi biasa pun Bapak Ibu, apalagi mandi biasa kan termasuk bukan yang disyariatkan. Yang disyariatkan itu yang mandi jinabat ya Pak Ustadz. Contoh, kok kita disyariat sini Pak Ustadz? Iya, kita mau sholat, badan kita sudah suci, badan kita sudah bersih, kan tidak harus mandi gitu, cukup wudhu, yang penting badan kita sudah suci. Makanya mandi biasa itu ghairu masyru', tidak disyariatkan, fungsinya hanya untuk ya untuk biar seger, biar bersih secara zahir gitu ya. Iya, ya namanya ngadem Pak Ustadz ya. Ya begitu. Baik Bapak Ibu, itu jika tidak hati-hati kemudian terlanjur, batal Bapak Ibu ketika berkumur atau istinsyak. Yang rawan itu istinsyak ya Bapak Ibu, nyedot air ke hidung. Makanya kalau kita khawatir, kalau kita ragu-ragu mendingan nggak usah gitu ya. Kalau khawatir, takut nggak bisa jaga gitu. Baik, yang B dan jika, bukan B tapi perincian yang kedua. Dan jika keberadaan berkumur atau madmadah termasuk yang tidak diperintahkan atau tidak disyariatkan, seperti berkumur pada urutan keempat dalam berwudu, atau berkumur di luar wudu dan atau di luar mandi, maka jika air terlanjur masuk ke lubang badan sekalipun sudah berhati-hati, maaf ini kalimatnya kurang, bukan karena berlebihan maka batal puasanya. Ya sekalipun bukan karena berlebihan, maaf udah pas, maka batal puasanya. Yang dimaksud begini jamaah sekalian, kalau berkumurnya kita pada urutan yang keempat,
berarti berkumur yang memang bukan disyariatkan malah makruh, atau dalam kondisi tidak wudhu, tidak mandi jinabat, kita berkumur ternyata terlanjur Bapak Ibu masuk airnya, berlebihan atau tidak, hati-hati atau tidak, itu hukumnya batal. Ternyata berat juga ya Bapak Ibu ya. Makanya kita kalau lagi puasa memang harus hati-hati banget gitu, jangan sampai ada air terlanjur masuk gitu. Nah itu kan karena ada tujuan ya, ada tujuan. Jadi kita berkumur kan berarti menyengaja Pak, menyengaja memasukkan air ke mulut, padahal bukan madmadhah atau berkumur yang disyariatkan. Artinya urutan keempat, atau tidak karena wudhu, ternyata terlanjur, batal. Iya, tapi kalau kita lagi lewat pakai motor nih Pak Haji, Pak Ustadz, ada nyamuk masuk ke mulut, habis itu masuk ke perut, kalau nggak nyengaja udah batal, karena kan masuknya barang itu tidak disengaja begitu. Kalau ini yang namanya buku berkumur emang nyengaja, cuman karena menyengajanya dalam berkumur yang tidak disyariatkan, maka hukumnya itu batal kalau terlanjur masuk Bapak Ibu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, korelasi tentang wudhu yang lebih berhubungan dengan puasa itu adalah madmadhah dan istinsyak. Kalau yang lain-lainnya tidak terlalu, tapi hubungannya ya tentang niat atau beribadah. Kan bulan Ramadan adalah bulan di mana ketika orang beribadah itu dilipat gandakan ya Bapak Ibu ya. Logikanya andaikan kita berwudhu di hari-hari biasa, Allah kasih pahala 10, berarti kalau di bulan Ramadan lebih dari 10 Bapak Ibu. Bahkan dalam hadis kemarin dikatakan sampai 700 lipatan. Yang dirahasiakan Allah cuma puasa. Puasa ini memang khusus Allah yang tahu, mau kasih berapa, ini rahasia Allah begitu Bapak Ibu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita balik lagi ke atas, yaitu membahas tentang kesunahan wudhu ya Bapak Ibu, urutan berikutnya. Ini nanti diskusinya tetap jam 6:15 Pak Ustadz ya. Ya Pak Haji ya, siap ya. Kita mengkaji kesunahan lanjutan Bapak Ibu. Nanti jam 6:15 nanti ada tanya jawab, Bapak 1 Ibu 1. Nah kita lihat untuk kesunahan berikutnya Bapak Ibu, istinsyak atau menghirup air ke dalam hidung setelah berkumur. Setelah kita sudah berkumur, sunahnya 3 kali, kemudian kita istinsyak Bapak Ibu, ngambil air pakai tangan, kemudian air itu kita sedot pakai hidung, itu namanya istinsyak, menyedot air, menghirup air ya, air wudhu ke dalam hidung. Nah ini rawan kalau kita lagi puasa Bapak Ibu ya. Kalau kita nggak bisa hati-hati ya, mendingan ditinggal dulu, toh itu juga sunnah kalau dalam kondisi puasa, kalau kita ragu-ragu. Tapi kalau kita yakin airnya nggak sampai tenggorokan, ya silakan Bapak Ibu kalau kondisi puasa. Selanjutnya mengusap seluruh bagian kepala atau meratakan kepala dengan usapan. Ya tadi sudah disampaikan mengusap kepala. Jadi kalau anggota wudhu yang lain kan mengalirkan, lah kalau kepala itu diusap Bapak Ibu begini ya. Nah kalau yang sunnah itu semuanya begini, habis itu dibalikin gitu ya. Rata semuanya, semua anggota kepala ya. Nah kalau madhab Syafi'i wajibnya sebagian, sunnahnya semuanya begitu. Nah kalau madhab di luar Syafi'i ada yang mewajibkan semuanya harus dibasahi dengan air wudhu ya begitu. Lanjut masuk ke sunnah berikutnya, mengusap seluruh bagian kedua telinga, bagian luar dan dalamnya dengan menggunakan air yang baru, bukan basah-basahan sisa usapan kepala. Jadi ketika kita mengusap telinga, baik anggota dohir, anggota batin yang ada di dalam, yang penting nggak ke dalam banget, itu menggunakan air yang baru. Maksudnya jangan aliran air dari kepala kemudian diusapin langsung, itu nggak sunnah gitu ya, malah jadi mustakmal kalau begitu ya. Jadi pakai air lagi, kita usap-usap dari dalam, terus kita puter gitu ya Pak, supaya rata. Jadi telinga bagian dohir, bagian
yang di luar juga terbasahi air wudhu, bagian dalam juga terbasahi oleh air wudhu. Itu sunnah Bapak Ibu hukumnya ya. Sunnah dapat pahala, ditinggalkan rugi karena nggak bayar sunnah itu ya. Walaupun nggak dapat pahala tapi kan rugi, makanya bagusnya tetap kita laksanakan. Selanjutnya, menyampaikan air melalui celah-celah jenggotnya orang laki-laki yang tebal. Seorang laki-laki Bapak Ibu, kalau jenggotnya tipis kayak saya cuma 12 ini jenggotnya, lah ini kulitnya wajib rata begitu. Lah kalau yang tebelnya itu kayak kasur umpamanya Ibu ya, air itu sulit masuk ke dalam ya, maka dibasahi semuanya sampai masuk ke bawah-bawah ini, di celah-celahnya, hukumnya sunnah. Yang wajib ketika membasuh muka ini ya, yang penting di atasnya itu sudah terbasahi. Nah sunnahnya itu kalau memang tebel banget, jadi lumayan tebel lah, ini memang di sela-selanya itu digini-giniin gitu ya, itu sunnah. Kalau tebel banget, kalau cuman arang-arang gitu ya, ya wajib terbasahi semuanya gitu. Nah selanjutnya, mendahulukan bagian kanan dari kedua tangan dan kaki atas bagian kiri dari keduanya ya. Kita sudah maklum semuanya Bapak Ibu, mau makan ya disunahkan pakai tangan kanan, mau masuk masjid juga disunahkan pakai kaki kanan, kemudian turun keluar pakai kiri. Begitu juga dalam wudhu Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita membasuh tangan maka kanan dulu, kemudian kalau kaki juga sama, kanan dulu, jangan kiri dulu, karena kiri itu kebiasaan setan Bapak Ibu. Makanya ada kiai yang keras, Ustadz kok minum pakainya tangan kiri, tampol aja katanya begitu, kan makruh gitu Pak Ustadz. Ada itu kiai saya dulu begitu, jadi minum pakainya tangan kiri, Ustadz lagi, waduh ya. Jadi makan atau minum ya pakai tangan kanan lah, itu kebiasaan kita sebagai orang Islam. Kalau pakai tangan kiri Bapak Ibu, ini kebiasaan setan gitu. Setan itu apa-apa pakai kiri gitu. Makanya kita biasakan apa-apa pakai kiri. Kecuali begini, tangan kanan kita ada udzur, mungkin sakit, maka boleh pakai kiri. Atau lagi bawa apa-apa yang darurat gitu ya, boleh kiri. Atau disanggah gitu. Nah yang penting jangan ininya kosong, nggak ada apa-apa, pakainya kiri. Ini kebiasaan setan Bapak Ibu, makruh ya, walaupun di luar wudhu tetap makruh. Makan apalagi salaman gitu ya Bapak Ibu ya, iya itu makruh. Nah jadi tetap toharo. Oh iya Pak, oh istinja ya, oh iya istinja, beda lagi Pak Ustadz. Ya kalau cebok mah pakai kiri, betul Bapak Ibu, kanan malah makruh. Makanya tangan kiri ini dikasih hadiah jam tangan, dikasih ali-ali gitu ya, karena dia menteri kebersihan Pak Ustadz, makanya dikasih kelebihan begitu ya, asistennya gitu. Nah kalau istinja cebok pakai kiri, nah kalau wudhu pakai kanan, betul Pak Ustadz ya, istinja cebok. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk selanjutnya mualah atau terus menerus. Jadi orang berwudhu Bapak Ibu itu sunnahnya ya nyambung terus, jangan berhenti. Boleh berhenti tapi makruh, dan dengan catatan bisa sah kalau memang basuhan yang awalnya masih basah ya Bapak Ibu. Contoh ada bapak-bapak wudhu, nah habis itu dia baru membasuh tangan, iya airnya mati gitu ya, duduk dulu main catur gitu ya. Maka ya makruh aja Bapak Ibu. Lah kalau basuhan wudhu yang sebelumnya masih basah tinggal nyambung. Kalau sudah kering, udah boleh nyambung ya Pak Ustadz. Jadi syaratnya masih basah Bapak Ibu ya. Bapak ibu-ibu lagi wudhu, masakannya sangit gitu ya, wudhunya berhenti baru tengah-tengah, nggak apa-apa, itu nasi diangkat, habis itu nerusin lagi. Tapi syaratnya masih basah. Cuman itu dihukumi makruh karena sunahnya mualah. Mualah itu terus menerus, jadi berkelanjutan ya, tidak diputus ya Bapak Ibu ya, itu sunahnya begitu. Baik, kita lanjut ke sunan berikutnya. Oh sudah habis kesunahannya. Hal-hal yang membatalkan wudhu sekarang Bapak Ibu, mudah-mudahan satu pertemuan kelar gitu ya. Nomor satu Bapak Ibu,
nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Dalam kitab Fathul Qorib teksnya adalah nawaqidul wudu. Dalam kitab yang lain ada mubtilatul wudu, mubtilat yang membatalkan, nawaqid yang merusak. Redaksinya banyak Bapak Ibu ya, sama intinya. Nomor 1, sesuatu yang keluar dari dua jalan, yakni kemaluan dan anusnya orang yang mempunyai wudu yang masih hidup dan jelas kelaminnya gitu. Orang kalau sudah wudu, apapun yang dikeluarkan oleh dubur dan kubul dan dubur, jadi dari jalan depan itu namanya kemaluan, laki maupun perempuan, dan yang belakang itu namanya anus, baik itu yang keluar bentuknya benda cair, benda gas gitu ya, angin, atau benda keras, itu semuanya membatalkan. Kalau umpama habis wudhu tiba-tiba kita barusan makan permennya itu nggak dikunyah, habis itu jatuh kelenting begitu ya, ya batal Bapak Ibu, karena udah masuk dalam perut, keluar lagi lewat anus, lewat dubur. Nah, jadi membatalkan, baik benda cair, benda padat, benda angin, benda gas yang keluar dari kemaluan kita ya, atau mungkin dari anus kita, itu hukumnya batal kecuali air mani Bapak Ibu ya, ilal maninya. Lah kalau yang keluar mani wudunya kagak batal tapi wajib mandi Bapak Ibu ya. Makanya kalau dia mandi jinabat, tangannya sampai tidak menyentuh kepada kelaminnya atau anggota yang bisa membatalkan wudhu yang lain, itu wudhunya tetap iya tanpa wudhu lagi Pak Ustadz, sah, karena keluarnya air mani itu tidak sampai membatalkan wudhu. Kenapa Pak Ustadz? Mani itu suci, mani kan bahannya kita semua ya Pak ya. Iya, walaupun itu menjijikan, kan nggak ada dijual di Indomaret juga nggak ada yang beli kan ya, padahal bahannya kita gitu. Nah, keluarnya air mani itu sebagai pengecualian, tapi kalau kencing, madhi, wadi itu batal. Atau dari dubur, dari anus keluar keluar angin, itu batal ya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Segala sesuatu yang keluar dari anus maupun kelaminnya seseorang ya, dan memang orangnya masih hidup ya, dan jelas kelaminnya, itu tidak, itu batal. Sekarang orang mati Bapak Ibu, orang mati kan diwuduin Pak Ustadz ya, Pak Haji ya, dia udah diwudui sama yang hidup. Bagaimana kalau mayat ini disentuh oleh lain mahramnya? Tidak batal, yang batal yang hidup. Lah kalau yang mati suruh wudhu lagi kan nggak bisa ya, nggak bisa bangun, dia udah nggak bisa apa-apa. Orang mati, mayit kan wajib dimandikan sebagaimana mandi jinabat dan wajib diwudui. Jadi itulah orang Islam Bapak Ibu ya, kemuliaannya. Ketika meninggal dunia maka kondisinya menghadap Allah dalam kondisi suci. Makanya banyak yang protes ketika katanya kena COVID, tiba-tiba cuma dibungkus, dibuntul aja gitu ya. Jangan-jangan nggak dimandiin umpamanya. Kalau sudah dimandiin ya nggak apa-apa, udah dimandiin secara syar'i, sudah diwudui, dikasih kafan dengan sebagaimana aturan syariat, itu nggak apa-apa. Jadi kalau kita yang hidup wudhu mengalami sesuatu yang batal ya, ini saya contohkan mayit yang dimaksud. Kalau mayit itu kan ketika sudah diwudui ya sudah, andaikan disentuh oleh orang yang bukan mahram dia nggak batal, yang batal kita kalau kita punya wudhu. Dan kita kan nggak tahu apakah dia keluar angin atau enggak, kan kita juga nggak tahu. Makanya sudah hukumnya itu sah itu. Dan jelas kelaminnya, sebab ada orang yang punya kelamin nggak jelas Bapak Ibu, kayak waria nggak tahu ini ya, ini aslinya dia laki apa perempuan begitu. Nah kalau jelas kelaminnya, maksudnya begini, pertama kita ngukumin dulu begini, ini laki apa perempuan, padahal zakar itu punya laki-laki, kemudian farji punya, yang punya perempuan. Ini laki apa perempuan, kita cek lagi, dia itu menstruasi apa enggak. Lah kalau walaupun dia punya alat kelamin laki sama perempuan Bapak Ibu, oh jelas dia itu hukumnya atau dia itu perempuan gitu. Tapi kalau punya dua alat kelamin, punya laki-laki punya, yang punya perempuan punya dua lubang begitu, tapi nggak pernah haid sama sekali, berarti dia perempuan, dia laki-laki Bapak Ibu ya gitu. Nah sekarang itu tadi, kalau memang dari alat kelamin yang jelas keluar sesuatu,
dia dihukumi sebagai orang laki-laki atau perempuan, maka hukumnya batal. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua nih, tidur dengan keadaan tidak menetapkan pantatnya di lantai nih Bapak Ibu. Ya kadang-kadang orang Jumatan dengerin khutbahnya saking enaknya atau saking capeknya karena dia habis kerja ngantuk tidur gitu. Yang sering kan bapak-bapak ketika Jumatan karena kondisinya capek habis kerja, siang-siang enaknya buat tidur, ya dia dengerin khutbah sambil tidur. Nah Bapak Ibu, selama tidurnya itu pantatnya merapat kepada lantai, itu walaupun orangnya di masjid duduk, kupingnya itu dengerin orang khutbah separuh-separuh, tapi pikirannya ada di pasar Minggu Pak Oman ya, itu nggak batal. Asal pantatnya sudah netep di lantai Bapak Ibu. Tapi maaf, kalau duduknya maaf kayak bapak ini yang pakai masker hitam. Lah ini kalau orangnya ngantuk tidur itu batal Bapak, karena pantatnya itu nggak dirapatkan. Nah kalau seperti Pak Haji Saifuddin, Pak Ustadz terus Pak Oman kan rapet. Ya termasuk nggak boleh ngelonjor, takutnya ini ngerembes gitu Bapak Ibu. Kalau sila itu kan aman maksudnya. Jadi kalau kita lagi sholat Jumat jangan nongkrong, takutnya kita tidur tidak terasa ada gas yang keluar, kita batal. Berarti tidak boleh sholat Jumat langsung, kita harus wudhu dulu ketika kondisi kita tidur Bapak Ibu. Kalau dalam kondisi terjaga, dalam kondisi melek tidak masalah, kan namanya kentut kan kita terasa ya kan. Ini persoalannya tidur yang tidak menetapkan pantatnya itu membatalkan wudhu. Tidurnya orang terlentang, berbaring, miring, nongkrong, tapi dia tidur Bapak Ibu, ya hukumnya kayak tidur beneran gitu. Itu membatalkan wudhu. Kenapa? Kan dia akalnya sudah nggak kontrol lagi ya, nggak kontrol, makanya itu membatalkan. Nah ini sampai yang kedua ya Bapak Ibu. Terakhir yang ketiga, habis itu silakan Bapak Ibu dibaca, kalau ada yang janggal bisa ditanyakan. Kalau hari ini belum cukup, mudah-mudahan yang akan datang ya Pak Ustadz Pak Haji ya. Baik, jam 6:15 insya Allah pahalanya banyak Bapak Ibu ya. Kata Nabi, jalsa tolabul ilmi walau saatan, pahalanya itu orang nyari ilmu ngaji 1 jam Bapak Ibu, ini pahalanya seperti orang sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Kita pernah Bapak Ibu satu jalsah, satu dudukan sholat 1000 rakaat, nggak pernah ya Bapak Ibu ya? Ya tarawih aja 20 kadang udah pegel gitu ya. Atau ditambah witir 23 udah pegel. Itulah kehebatan umat Nabi Muhammad SAW gitu. Karena apa Bu? Umat Nabi itu umurnya pendek-pendek. Ya kan Nabi kita aja kan 63. Makanya dikasih spesialisasi, ibadah-ibadahnya banyak yang dilipat gandakan pahalanya. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya, ada yang usianya 200 tahun, ada yang 150, 300 tahun, lama-lama gitu. Lah Nabi kita kan Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Al-Mukhtar, Nabi yang terpilih. Baik. Nah yang ketiga, hilangnya kesadaran akal. Artinya akalnya terkalahkan sebab mabuk, sakit, gila, ayan atau lainnya. Lagi wudhu atau sudah punya wudhu, tiba-tiba gila Bapak Ibu, itu batal wudhunya. Kalau dia sembuh lagi dari gila, mau sholat harus wudhu lagi. Atau akal kesadarannya hilang, kita sudah punya wudhu tapi ada geluduk gitu ya, kaget, nggak sadar kita. Nah itu batal juga gitu, hilang kesadaran. Nah terus ada lagi sebab mabuk juga sama ya Bu. Mabuk kan ada 2 macam. Mabuk karena mengkonsumsi sesuatu yang haram, ada mabuk karena bukan karena yang haram. Tapi baik mabuknya disebabkan sesuatu yang mengharamkan atau tidak mengharamkan, kalau memang mabuk, yang namanya orang mabuk itu nggak sadar, itu bisa membatalkan wudhu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sampai di sini dulu. Silakan barangkali ada pertanyaan. Ini sudah saya bekali tulisan, bila ada tulisan salah mohon dimaafkan, bisa dikoreksi. Dan kalau tadi sudah saya sebutkan, tulisan yang saya torehkan di sini sumbernya ada 2, Fathul Qorib sama kitab At-Taqrirat Al-Mufidah. Ya, Ustaz. Baik, untuk sesi pertanyaan saya kasih 2
dari bapak atau dari ibu? Oh iya. Ibu silakan Bu. Silakan Bu. Ya silakan Bapak Ibu. Yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin menanyakan untuk poin membasuh wajah dan mengusap sebagian kepala untuk wanita. Ya. Sepertinya ini harus membuka kerudung ya Pak, agar batasan-batasannya terkenal. Pertanyaan saya, masih ada di beberapa kantor dan mall, tempat wudhu itu bersebelahan dengan laki-laki atau nyampur dengan laki-laki. Pertanyaan saya lagi, ini kan rambut itu bagian dari aurat wanita. Ini bagaimana Pak Ustadz? Ya. Untuk yang kedua, pertanyaan saya dalam hal batal wudhu ya, apakah saya ingin menanyakan mertua laki-laki apakah termasuk mahram untuk saya? Makasih Pak. Ya, makasih Ibu, langsung saya jawab. Pertanyaan pertama tentang kondisi tempat. Kalau jawaban apa adanya Ibu, ketika seorang perempuan itu membasuh muka, memang rambut harus terbasahi pinggir-pinggirnya. Itu auratnya kita akan kelihatan ketika di situ tercampur dengan jamaah laki-laki ya Bu ya. Berarti larinya kepada solusi Ibu. Di situ tidak ada maaf, walaupun umpamanya tempatnya sempit. Yang ada solusi. Kalau menurut saya berarti wudhunya gantian Bapak Ibu. Gantian, perempuan dulu atau laki-laki dulu. Berarti satpamnya harus siap. Mas, ini ada orang perempuan yang pada wudhu, jangan masuk dulu gitu ya. Atau laki-laki dulu, perempuan jangan masuk dulu gitu. Kayak di pesantren saya Al Fauzan kan kebetulan tempatnya nggak luas Bapak Ibu. Santri putra santri putri kadang satu jalan. Kita atur gantian gitu. Biar yang laki nggak ngelihat auratnya yang perempuan juga nggak ngelihat auratnya laki-laki Bapak Ibu. Tetap itu tidak dimaafkan Bapak Ibu. Beda dengan begini, saya mengajarkan ilmu, ini bicara tentang perempuan ya Bapak Ibu. Kalau madhab Syafi'i itu sebenarnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Madhab Syafi'i, madhab kita malah ujung kaki sampai ujung rambut itu total, kalau bukan lagi sholat itu aurat, tidak boleh gitu. Tapi ada madhab lain, kalau nggak salah madhab Hambali, masih Ahlussunnah wal Jamaah, itu boleh seorang perempuan wajahnya terlihat. Ya makanya di dalam kitab Fathul Qorib diperinci Bu, ketika melihatnya syahwat ya jelas dosa. Kalau melihatnya dalam kondisi contoh jual beli Bapak Ibu, kan banyak ya pelayan-pelayan perempuan di mall, di Indomaret, Alfamart dan sebagainya, atau toko biasa yang jualan perempuan, yang beli laki-laki, itu masih dibolehkan hanya melihat mukanya sama telapak tangan, yang lainnya nggak boleh. Ini apa namanya mazhab Syafi'i yang sudah dibatasi. Nah kalau tidak ada maksud apa-apa itu sebenarnya tertutup semuanya. Makanya yang orang bercadar ya memang bagus, cuman karena di Indonesia itu kan memang bermacam-macam ini ya, tradisi maksudnya. Kalau mau seperti itu ya bagus, yang penting jangan saling menjelekkan lah, karena itu juga menutup aurat gitu. Nah kembali Bu tadi, kalau memang seperti itu menurut pendapat saya sih memang gantian Bapak Ibu, karena laki-laki nggak boleh melihat auratnya perempuan. Tadi kan ada rambut ya, mahkotanya perempuan tidak boleh dilihat oleh orang yang bukan mahram. Lah yang kedua Bapak Ibu, termasuk mahram itu ada 3 Bu. Ada mahram nasab, mahram musoharoh. Musoharoh itu karena hubungan perkawinan. Iya, ada mahram rodoah, persusuan. Kalau mahram nasab, contoh saya laki-laki, ibu saya mahram saya, adiknya ibu mahram saya, terus adik-adiknya semua mahram. Terus untuk adik saya perempuan, kakak saya perempuan, mahram kita. Orang tuanya orang tua kita, nenek kita, terus di atasnya nenek, apa itu ya? Ada nenek, ada kakek. Kalau di daerah timur itu katanya apa namanya, nenek, kakek, udeg-udeg, gantung siwut, tempolong bodol begitu ya. Urutan-urutannya itu sampai jauh. Jadi kalau sampai jauh yang penting itu ada nasabnya Bu, itu mahram. Nah tadi Ibu
seorang menantu perempuan nempel sama mertua laki-laki Bu, itu ndak batal karena masih mahram. Mahramnya mahram musoharo ya Pak Ustadz. Jadi mahramnya karena ada hubungan perkawinan. Bahkan sampai anaknya sudah dicerai pun Bu, itu hukumnya masih mertuanya. Yang sama perempuannya bekas istrinya malah mahram, kita enggak, kalau nempel batal gitu. Kenapa dia batal? Karena kita bisa ngawinin gitu. Termasuk kakak adiknya istri kita gitu. Kalau ibu berarti kan sama juga ya. Iya. Nah itu mahramnya mahram sementara ya Pak Ustadz. Makanya bisa membatalkan. Karena dia itu andaikan sudah enggak jadi istrinya, boleh menikahi yang turun ranjang. Adiknya toh naik ranjang kakaknya gitu. Jadi jawabannya menantu perempuan ketika sudah wudhu bertempelan kulit dengan mertua laki-laki hukumnya tidak batal karena masih mahram. Mahram karena musoharo, adanya hubungan perkawinan. Lah yang ketiga mahram rodoah karena persusuan Bu. Ibu punya anak laki-laki umur belum 2 tahun, disusukan sama ibu yang lain, bukan saudara kita, bukan mahram kita. Maka anaknya ibu yang laki-laki ini akan menjadi mahramnya ibu yang nyusui gitu. Kalau dia belum 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali susu ya Pak Ustadz. Nah, dan minimal sedotannya mengenyangkan. Makanya kalau kita punya anak laki atau perempuan, jangan disusukan ke orang lain. Takutnya besok anak kita dengan anaknya dia yang menyusui itu sama-sama seneng, jadi nggak bisa kawin gitu ya. Udah sama-sama jatuh cinta, nggak bisa nikah, terhalang dengan mahram rodoah, mahram persusuan begitu. Ya Ibu ya, jawabannya tetap nomor 2 tadi. Cuman saya tambahkan dalam ilmu syariat bahwa mahram ada 3. Mahram sebab nasab, berarti hubungan keluarga yang melahirkan saudara kita dan sebagainya. Ya, kemudian ada yang namanya mahram musoharo karena hubungan perkawinan. Ada mahram rodoah karena persusuan. Ponakan kita, bapak punya ponakan perempuan, itu batal kalau enggak batal kalau tempelan. Iya, karena nasab. Jadi ketika bapaknya perempuan itu enggak ada, meninggal, paman boleh mewalikan dia karena menggantikan posisi bapaknya gitu. Jawabannya enggak batal ya Bu ya. Baik, Pak Ustadz. Oke. Baik, silakan. Mungkin yang dari bapak-bapak ada yang mau bertanya? Ya silakan Pak Haji, mungkin barangkali ada bapak-bapak. Ya, bapak-bapaknya ada yang mau bertanya? Oh iya. Kalau dalam kondisi darurat berarti boleh Pak Ustadz. Iya. 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 Kalau benar-benar, jadi daruratnya gini sih Pak Ustadz. Darurat itu kan ukurannya begini. Kalau di tempat itu tidak ada tempat wudhu yang memungkinkan untuk wudhu lagi, berarti nggak apa-apa Pak Ustadz. Boleh kalau darurat. Kalau ada lagi tempat lain tapi jauh begitu ya, kalau kita ke sana sholatnya malah ketinggalan, boleh gitu ya. Betul Pak Ustadz. Iya, kalau darurat boleh. Ad-daruratu tubihul mahdurat begitu. Darurat bisa menjadikan sesuatu yang tadinya ya madorot atau enggak boleh. Silakan Baji. Ya Baji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, ya. Ini minta penjelasan tentang membatalkan wudhu yang nomor 2. Iya. Tidur dengan keadaan tidak menetapkan pantatnya di lantai. Betul Baji. Itu kalau tidurnya seperti saya ini Kiai, iya, terus nyender begitu, iya, itu batal apa tidak? Mohon penjelasannya karena mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Iya, iya. Nah, nyender begini Kiai. Kalau nyender, ukurannya gini Pak Haji, kira-kira pantatnya itu renggang enggak gitu ya? Kalau bener-bener renggang, walaupun ini nyender, sekiranya pantatnya itu renggang dan kondisinya tidur, bisa membatalkan. Tapi kalau nyender, berarti nyendernya itu mungkin nggak terlalu kayak gini banget gitu ya. Nah itu ketika pantatnya, jadi ukurannya itu pantatnya Pak Haji, di lantai itu bener-bener rapet apa enggak begitu. Kalau bener-bener rapet berarti tidak membatalkan gitu. Tapi kalau namanya tidur suka nggak tahu kita. Iya.
Tapi Iya. ada yang bilang membatalkan, Kiai. Iya, membatalkan dikarenakan rata-rata orang nyender itu rawan, maaf, pantatnya itu membuka dikit gitu Pak Haji. Iya, makanya mengatakan batal karena melihat asbabnya seperti itu Pak Haji. Iya. Iya, takut memang kalau posisi begitu kan ini memang sedikit jongket gitu ya. Iya. Ya, andekan itu nggak ada kan jatuh Pak Ustadz ya. Ya, jadi memang harus lurus Pak Haji. Iya, memang diharuskan lurus karena andekan benda yang disenderin itu andekan kita miring kan pasti dia jatuh. Makanya rawan untuk seperti itu sehingga hukumnya tidak boleh gitu. Ya bukan tidak boleh, maksudnya dalam kondisi tidur nyender bisa membatalkan wudhunya begitu. Kalau kondisinya nggak tidur mah no problem ya Pak Haji ya, tidak masalah begitu. Ya, syukur Kiai. Baik Pak Oke, Haji. Kiai, tentang puasa ini. Jadi Iya. sekarang kondisi puasa dalam keadaan sini ya. Iya Pak Haji. Dan banyakkan orang-orang pada nyedot itu minyak angin atau apa itu untuk mencegah COVID-nya itu. Iya iya. Pulsa atau apa itu yang panjang itu? Iya, itu iya. membatalkan puasa tidak nih? Nah itu kan cuman baunya ya Pak Haji ya. Oh disedot. Iya. Tidak membatalkan tapi makruh Pak Haji. Makruh saja, iya. Karena kan masih hanya sebatas bau. Nah kalau rokok kenapa? Rokok kan satu masuk mulut, yang kedua iya yaitu jadi kayak semacam iya betul. Jadi masuk ya, ada zat yang masuk Pak Ustadz, asapnya itu. Jadi itu membatalkan kalau rokok. Kalau yang itu tidak Baji, cuman makruh saja. Iya betul, nggak kelihatan. Jadi bukan zat gitu Pak Haji, Pak Ustadz. Iya, bukan zat, maka tidak membatalkan, hanya makruh saja Pak Ustadz. Pak Haji. Sami ini Kiai, ini Iya. Pertanyaan ringan, cuman banyak yang belum tahu atau yang sudah tahu yang Iya, tidak apa-apa muda Pak Haji. apalagi gitu. Iya. Dan Masih ada saya lagi cukup- Pak Haji. Yakfi. Yakfi, syukron kasiro. Iya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, tadi pertanyaan Pak Haji Riyad, kalau cuma nyium itu yang wewangian ditempelin ke hidung itu tidak batal. Itu kan bau atau aroma, bukan zat yang masuk. Nah kalau rokok kan asap. Asap itu sudah bercampur dengan zat. Iya, bisa jadi air ya Pak Ustadz ya, makanya membatalkan. Terus ada lagi keterangan lain, karena rokok sendiri ya hukumnya makruh dan baunya juga memang tidak dienakan begitu, makanya itu tetap hukumnya batal begitu. Cukup Pak Haji atau ada lagi? Ya baik, Pak Haji Dzulkarnain masih ada atau cukup? Ya. Ada lagi yang mau tanya? Ya, satu lagi deh ya. Ibu, Oke. silakan. Nah, Baik. tadi kan satu laki, satu perempuan. Kita buka satu lagi ya, satu laki, satu perempuan. Iya iya. Di sini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, warahmatullahi wabarakatuh. berhubungan dengan mengambil air wudhu. Ini sekarang kita kan setiap kamar mandi itu ada toilet atau WC-nya di dalam kamar mandi. Iya. Sedangkan kita dalam berwudhu itu ada doa-doa yang harus dibaca. Apakah ketika kita berwudhu doa itu dibaca langsung dengan lisan kita? Apakah boleh diucapkan di dalam hati? Iya, jadi seolah-olah kayak bertentangan ya Bu ya. Tempatnya di tempat iya mandi, terus satu kamar begitu. Ya, sementara untuk jawaban sementara sih begini Bu Haji. Karena ini bacaannya memang ngikut sama wudhu, yang tidak dibolehkan kan kita membawa barang itu Bu Haji, Pak Ustadz. Kita membawa barang yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran, ketika kita berak itu tidak boleh. Kemudian ya nama-nama Allah, nama-nama malaikat itu memang tidak boleh. Nah kalau bentuknya wudhu karena satu paket kesunahan ya, ini kalau ibaratnya nih Pak Ustadz belum saya temukan secara langsung Bu Haji, karena ini problem baru ya, maksudnya nanti saya cari lagi di kitab fikihnya. Cuman menurut sementara pendapat saya sih boleh-boleh saja, karena kan ngikut dengan wudhunya gitu ya. Soalnya kan di situ walaupun satu kamar mandi
WC sendiri, tempat wudhu sendiri begitu. Iya, bisa dipisah. Jadi tetap boleh Bu Haji. Iya. Di samping itu doa tersebut masyru' diperintahkan ketika wudhu. Nah, yang nggak boleh kan kita lagi berak, lagi kemudian pakai baca-bacaan ayat-ayat Al-Quran gitu, atau bawa benda ya, entah itu kertas, batu atau yang lain-lain yang ada tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quran, petikan-petikan Al-Quran begitu. Iya begitu. Gimana Bu Haji? Ya, jadi boleh maksudnya, hukumnya boleh ya. Kasih Ustaz. Iya sama aja. Ya silakan Pak Baji. Ya Baji. Ustaz, kan aja yang tadi Ustaz sampaikan cuma dari 2 lubang, mohon maaf, dari bawah. Nah kalau misalkan kita nih karena kita ngantuk sekali gitu ya, misalnya kadang-kadang Jumat, betul hari Jumat, kalau Jumat ngantuk banget gitu kan, ternyata kita sampai keluar killer. Ya, nah itu membatalkan nggak? Ini kan dari atas ya, yang jelas kan yang tadi Ustaz katanya yang dari bawah doang nih. Iya. Ini yang dari atas membatalkan apa enggak? Atau misalkan kita lagi pilek misalkan sampai kita tidur keluar ingus misalkan seperti itu. Nah itu membatalkan wudhu apa enggak sih Ustaz itu? Tidak itu, Pak, tidak membatalkan wudhu. Karena untuk masalah benda-benda yang keluar dari badan atau fisik kita yang membatalkan wudhu itu memang tertentu hanya dubur dan kubul, lubang belakang dan depan, atau anus dengan kemaluan. Nah, yang membatalkan yang keluar dari atas mulut itu kan posisinya karena puasa, itu pun bukan karena air liur seperti menyengaja muntah Pak. Jadi orang laki-laki sedang Jumatan ngantuk, selama pantatnya masih menetapkan di lantai rapet, walaupun tidur sampai mimpi ke condet mamanya ya, itu tidak batal Pak Ustadz. Tapi kalau keluar itu enggak batal Pak Haji. Jadi walaupun air liurnya sampai netes tidak batal, tapi itu najis Pak Haji. Ya najis kalau memang, tapi maaf, ya enggak najis karena duduk. Iya cuma menjijikan. Yang najis kalau tidurnya berbaring Pak Haji. Kalau tidurnya duduk itu iler atau air liur yang keluar dari mulut itu tidak najis, cuman hanya kotor aja begitu. Pertama tadi pertanyaannya apakah batal? Tidak batal, karena keluarnya cairan itu bukan dari kubul dan dubur, anus dengan kemaluan, karena yang tertentu membatalkan wudhu cuman itu gitu Pak Haji. Kalau itu tidak membatalkan. Gimana Pak Haji? Baik, ya sama-sama ya Ustaz. Mohon maaf nih, nambah lagi. Iya. Seru Ustaz. Ya, melihat ini sangat penting tadi karena Ustadz bilang kalau ada kita membawa benda sesuatu yang ada kalimat-kalimat Al-Quran maupun kalimat-kalimat tauhid atau apa? Ya betul. Nah, ini kan rata-rata mungkin hampir seluruh, mungkin barangkali ya, hampir seluruh orang itu di handphonenya pasti ada ayat Al-Qur'annya. Ya, ada Al-Qur'an, ada ini gitu kan. Nah, kita kadang-kadang nih, apalagi saya kayak di kantor. Handphone itu selalu kadang-kadang di kantong, masuk ke WC. Ini bagaimana nih? Atau kadang-kadang kita lagi bepergian di pom bensin, masuk ke kamar kecil, itu bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, ini juga problem modern. Jadi dalam pembahasan kalimat-kalimat ayat Al-Quran yang ada di handphone Bapak Ibu, pernah dibahas Masail kan, itu hukumnya itu masih khilaf Pak Ustadz, masih ada perbedaan pendapat. Maksudnya begini, handphone itu kan ada tulisan Qur'annya Bapak Bu, itu kan layar kaca
bukan tulisan seperti kertas ya. Nah itu ada yang menghukumi ketika nempel handphone itu nggak perlu wudhu gitu Pak. Tapi ada juga ulama karena kehati-hatiannya tetap dianjurkan untuk berwudhu. Nah kita kembali kepada yang tadi ya, kalau memang itu dihukumi sebagai tulisan yang ayat Al-Quran, sementara kita nggak boleh ketika kita di kamar mandi sedang berak bawa tulisan-tulisan ayat Al-Quran, maka kalau kita ngikutin pendapat yang mengatakan bahwa megang handphone walaupun di dalamnya ada data-data Al-Quran tidak harus pakai wudhu, maka hukumnya jawaz, jadi boleh-boleh saja gitu Pak. Tapi kalau kita mau lebih hati-hati nih, ya ini lebih ke tasawuf berarti Pak Ustadz ya, handphonenya kita taruh aja di iya, ini pembahasan ini memang masih khilaf Pak. Ada mengatakan harus wudhu, ada mengatakan enggak begitu. Makanya kita ngikutin yang umpama kita ngikutin yang enggak, ya nggak apa-apa, karena ada ulama yang menghukumi tulisan-tulisan Al-Quran yang ada dalam handphone itu tidak harus kita wudhu karena tidak sama dengan ayat-ayat Al-Quran yang ada di kertas begitu atau mushaf begitu. Itu ya Pak Haji. Iya, betul Pak Haji. Jadi Ustadz kalau kita bawa handphonenya di dalam adalah ayat Al-Quran, ada apa, terus kita masuk ke WC, kita pengen pipis, anggap aja di kantor, anggap aja di pom bensin, itu boleh Ustaz? Boleh Pak Ustadz. Iya, jadi boleh mengikuti pendapat yang menghukumi bahwa data-data Al-Quran yang ada di handphone ini itu tidak harus ketika kita menyentuh harus pakai wudhu gitu. Sebab jadi ini bukan Al-Quran gitu ya. Jadi gitu Pak Haji. Jadi kita ngikutinya yang itu, pendapat itu. Tapi kalau untuk kehati-hatian lebih bagus lagi, handphone saya titip ya, titip dulu. Itu lebih bagus lagi begitu. Betul, itu namanya ikhtiyat, hati-hati begitu. Jadi kita lebih menghormati ayat Al-Quran Pak Haji begitu. Ya. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Silakan Ustaz Ali. Baik Pak Haji. Gimana, udah cukup Pak Haji? Cukup, nanti sampai jumpa lagi ya. Ya insya Allah. Cukup ya Bapak Ibu ya. Ya karena kita dibatasi dengan waktu. Memang kalau bicara ilmu fikih ya memang lebar sekali Bapak Ibu ya. Apalagi dihadapkan dengan problem-problem yang dulu ketika ulama dulu tidak dibahas, sekarang muncul. Tapi sudah banyak kiasan-kiasannya karena sudah dibahas oleh ulama. Jadi problemnya berbeda, intisarinya sama ya Pak Ustadz ya. Sudah bisa dikiaskan. Baik, kalau sudah cukup Baji langsung doa atau bagaimana? Langsung doa. Ustaz, mari doa Ustaz Sarwani. Baji, doa mari ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim. Wa'fu anna ya rahim, irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Allahumma barik lana fi ta'limina wa barik lana li ulumina wa barik lana li majlisina wa barik lana li umrina wa barik lana li auladina wa li dzurriyyatina wa li ahlina. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana tafarruqan maksuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum biya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.